Muibi. Ya. Buat gue salah satu sosok setan yang ngeri tuh udah pasti pocong. Soalnya setiap gue ngebaca cerita tentang sosok pocong tuh langsung bisa kebayang aja gitu ngerinya. Sama kayak cerita yang bakal gue bawain ini. Ini cerita dari sebut aja Reza, mahasiswa baru di salah satu kampus swasta di daerah Catur Tunggal, Sleman, bagian utara Jogja. Dan normalnya mahasiswa baru tuh udah pasti banyak tugas kuliah sama tugas ospek kan. Nah, si Reza ini selalu ngerjain sama temen-temennya, bahkan sampai malam di sekitaran kampus, khususnya di gedung-gedung deket area parkiran belakang yang baru aja selesai dibangun tuh awal tahun kemarin. Buat gambaran aja, jadi si area parkirannya ini tuh letaknya agak menjorok di pojok kompleks kampus. Terus di sana tuh udah ada 2 pohon trembesi tua yang tinggi banget. Bentuknya tuh kayak bonsai gitu, tapi gede sama rindang. Sekilas sih emang gak ada yang aneh, sampai akhirnya ada satu malam si Reza ini kebetulan parkir motor di parkiran belakang. Dan pas dia pulang malam-malam sekitar jam 11 malam, pas dia lagi jalan nyamperin motornya, ternyata di situ tuh tinggal dia sendirian. Pas si Reza lagi naik ke motornya, tiba-tiba banget langsung kecium bau aneh. Di situ dia tuh nyium bau melati kuat banget. Si Reza ini sampai ngelihat ke sekeliling dan dia tuh refleks ngeliatin ke arah pohon trembesi itu. Di situ Reza kayak ngelihat ada sesuatu yang ngegantung di salah satu cabang pohonnya itu. Warnanya putih, terus goyang pelan-pelan. Di situ Reza nyoba buat positive thinking aja tuh, mikir kalau yang dia lihat barusan itu tuh bendera atau banner putih. Dia pelan-pelan langsung cabut dari situ, tapi masih di area parkiran belakang kampus nih. Katanya di situ angin tuh tiba-tiba kenceng banget, dan pas Reza ngeliat spion motornya, katanya nih, di situ Reza tuh bisa ngeliat kalau kain putih tadi yang dia anggap bendera itu beneran ngibas-ngibas kenceng, terus kedorong lepas dari cabang pohon itu dan terbang beneran kayak kain. Tapi pas menyentuh tanah, tiba-tiba bentuknya tuh berdiri tegak, jadi kayak emang jadi badan ngisi gitu di dalam kainnya. Dan itu tuh bentuknya beneran jadi pocong, Muibi. Posturnya tinggi, tegak, terus bekas tanah basah tuh udah ngotorin semua sisi kafannya itu. Dan mukanya beneran udah kayak tengkorak lapuk gitu. Dan yang lebih seremnya lagi, katanya kelihatan banget dari spion kalau si pocong ini tuh kayak ngambil ancang-ancang buat lompat. Dan pas lompat, jarak lompatan ini beneran jauh kayak semi terbang gitu. Anjir. Saking jauhnya, tiba-tiba tuh udah ada persis di belakang Reza. Bukan di belakang motornya ya, tapi beneran di atas jok motor belakang Reza. Si Reza ini cuma langsung ngebutin motornya aja buat pergi dari situ sambil terus-terusan baca doa karena dia takut banget tuh. Singkat cerita, setelah kejadian malam itu, bisa dibilang Reza ini tuh trauma lah buat bawa motor dan parkir di area belakang kampus. Makanya buat beberapa hari berikutnya, dia mutusin buat jalan kaki. Tapi ya ternyata di hari-hari berikutnya, setiap masuk malam dan di area parkiran itu, Reza ini malah makin sering nyium bau bunga melati. Dan gara-gara ini, si Reza ini sebenarnya udah gak mau lagi lah buat lama-lama di area parkiran belakang kampus. Sampai ada satu hari, motornya Reza ini dipinjem sama teman sejurusannya dia. Dia nggak tahu salah siapa lagi di situ. Pokoknya Reza ini udah bilang, pokoknya kalau ntar ngembaliin motornya langsung ke kosannya dia aja. Tapi temennya ini malah bilang ke Reza kalau dia ini buru-buru mau pergi. Jadi dia tuh mau janjian di area parkiran belakang kampusnya, dan jamnya itu tuh setelah Isya. Di sini ada nyeselnya juga nih si Reza udah minjemin motor. Tapi ya gimana lagi, daripada nanti motor yang gak ada yang ngejaga terus hilang. Akhirnya mau gak mau di malam itu dia nyamperin lagi lah ke area parkiran belakang. Dan masih sama juga, parkiran itu tuh kalau udah malam sepi, gak ada motor satupun di sana. Reza udah sampai di tempat itu dari jam 8 malam, tapi temennya ini tuh belum juga datang. Dia nyoba ngehubungin temennya, jawabannya cuma OTW, gitu-gitu aja terus. Di situ Reza mutusin buat nunggu sambil duduk di salah satu tangga gedung. Nah, tangganya ini tuh ngadep ke arah parkiran sendirian. Akhirnya sambil terus main HP, nggak selang lama dari situ, tiba-tiba kedengeran lah suara duk duk duk. Bukan suara langkah kaki, ini tuh lebih mirip suara kayak sesuatu yang kebungkus sama kain, terus mantul-mantul di atas permukaan keras.
Dan karena ini kedengeran terus menerus, akhirnya si Reza nih nggak fokus, terus dia jadi takut. Akhirnya dia ngambil headset buat dengerin lagu kenceng-kenceng, seenggaknya dia jadi nggak ngedenger suara itulah. Tapi pas di jeda-jeda perpindahan lagu, kan ada space beberapa detik kosong tuh, nggak ada suaranya. Tiba-tiba tuh kedengeran ada suara yang masuk ke kuping kanannya Reza, terus ngomong, "Tolong buka kain ini, tolong." Di situ Reza langsung buru-buru nyopot headsetnya, terus dia deg-degan banget dan sebadan-badannya langsung merinding tuh di situ. Dan barengan sama dia buka headset, tiba-tiba ada suara bruk kenceng banget kayak suara motor jatuh. Reza di situ langsung cabut dari tangga itu buat nyamperin sumber suaranya. Takutnya itu beneran suara motor dia kan yang jatuh. Tapi pas dia lihat lagi, masih nggak ada motor satupun tuh di area parkirannya. Di situ Reza langsung lari ngelilingin tempat itu sambil nyari motornya tuh. Pas dia lagi lari, akhirnya si Reza ini tuh jatuh ke depan kenceng banget, kayak kesandung sesuatu yang gede gitu. Dan pas Reza ngeliat ke arah depannya dia, ternyata udah ada badan gede tiduran gitu aja, full pakai kain putih dari atas sampai bawah. Tapi bentuknya tuh kayak nggak ketutup rapat gitu, kayak ada beberapa ikatan yang lepas. Dan ya sesuai tebakan dia, bener itu pocong yang kemarin itu. Terus sosok ini tuh tiba-tiba kayak berusaha berdiri gitu tinggi banget, masih ngebelakangin si Reza. Terus karena tadi katanya ada beberapa ikatan yang lepas, jadi kata Reza pas pocong ini berdiri tuh pelan-pelan kain kafan yang nutupin badan dia tuh juga lepas. Jadi di depan Reza detik itu juga tuh ada kayak sosok orang berdiri telanjang dada ngebelakangin dia. Tapi badannya tuh udah kurus banget, sisa tulang doang. Udah gitu beberapa tulangnya tuh juga udah mulai lapuk terus nyampur tanah gitu. Meskipun udah gak dilapisin kain kafan sama sekali, tapi pelan-pelan sosok ini tuh tetap gerak, loncat-loncat ngejauh dari Reza. Suaranya tuh duk duk duk, mirip banget lah sama suara yang sebelumnya didengerin tadi. Terus di salah satu titik parkiran, persis di titik motor Reza parkir beberapa hari lalu, sosok ini tuh berhenti, balik badan, terus langsung senyum ke Reza. Terus di lompatan terakhirnya itu kayak kesedot aja tuh ke dalam bawah tanah. Pokoknya di situ Reza langsung lari ketakutan, pergi balik ke kosannya aja. Motornya juga disuruh langsung taruh di parkiran aja, terus kuncinya dititipin ke penjaga gedung. Nah besok pas udah masuk kampus biar si Reza aja lah yang ngambil. Bayangin aja tuh semerinding apa si Reza di situ. Dan singkat cerita, di beberapa hari kemudian pas akhirnya masuk kuliah lagi, Reza ngambil lah kunci motornya di penjaga kampus. Di situ Reza tuh sekalian nanya-nanya lah dan cerita ke si penjaga kampusnya ini. Dan ternyata Reza tuh baru tahu kenyataan dibalik apa yang selama ini dia lihat. Kata penjaga kampusnya ini, dulu si lahan parkiran kampus ini tuh aslinya makam keluarga, tapi udah lama gak kepake. Nah pas pihak kampusnya mau ngebeli tanah ini, gak ada satu orang pun yang ngaku punya makam ini. Jadi ya langsung digali, dicor, dan dijadiin buat parkiran. Jadi bisa dibilang beberapa mayat tuh gak dipindahin secara layak lah, atau jadinya sembarangan banget. Nah ini katanya yang jadi alasan terkuat kenapa arwah mereka gentayangan. Karena secara kebudayaan dipercaya kalau arwah yang gak dipindahin atau gak dilepasin secara semestinya, itu tuh bisa jadi semacam earthbound spirit atau gentayangan karena masih ngerasa memiliki daerah tersebut. Tapi katanya cuma orang-orang tertentu tuh yang diganggu, orang-orang yang sensitif, yang dirasa bisa jadi media buat nyampein pesan dari si arwah-arwah yang udah mati di sana. Dan berarti salah satunya ya si Reza ini. Tapi intinya titipan si Reza ini buat kalian semua dimanapun kalian berada. Kalau nyium bau bunga melati tanpa sebab, coba lihat sekeliling. Kalau nggak ada apa-apa langsung pergi aja dari tempat itu. Terus kalau kalian dengar suara loncat-loncat dari arah belakang, jangan sekali-kali kalian noleh. Karena bisa jadi yang loncat itu emang jasad yang belum dikafanin dengan baik buat pergi. Gila, sebenarnya banyak banget sih ya ciri-ciri kedatangan setan gitu ya. Kayak tadi lo contohnya ada 2 ya kan. Bahkan gue pernah dengar ada kayak bau pandan tuh. Iya. Itu gendruwo atau ya pocong juga ya. Itu pocong emang serem banget sih anjir. Cuman kalau misalkan digangguin atau disampaikan pesan karena dia belum tenang atau dia ngerasa dia yang punya wilayah itu gitu ya, menurut gue jadi merepotkan sih. Karena gimana ya, maksudnya orang kan kesana nggak tahu
apa yang akan terjadi ya, dan niatnya juga nggak buruk gitu. Cuman kenapa sampai ditunjukin gara-gara dia sensitif itu sih yang menurut gue bikin sebel. Iya, dan bukan tanggung jawabnya dia juga kan. Bener. Jadi gue mau ceritain pengalaman tetangga gue sendiri. Tetangga gue ini tinggalnya di Bintaro, di perumahan yang sebelahan sama rel kereta api. Nama tetangga gue ini Abil, namanya gue samarin ya. Oke. Jarak umur gue sama Abil ini kayak beda 10 tahunan gitu. Sorry, ini kejadiannya kapan nih, Nat? Ini kejadiannya kira-kira tahun 2019, Bi. Jadi umurnya dia ini 30 tahunan. Oh iya. Jadi waktu itu Abil mau pulang ke rumah dari kantor. Abil setiap ke kantor tuh selalu bawa motor, karena dia tuh males macet orangnya. Dan karena rumahnya di sebelah rel kereta api, jadi setiap pagi tuh macet banget di situ. Sampai akhirnya pas Abil pulang kantor sekitar jam 11 malam, pas banget palang keretanya udah keburu ketutup gitu, dia nggak bisa lewat. Ya udah ditunggulah sama si Abil ini sampai pas kereta mau lewat. Kereta kan jalannya cepet ya. Tapi ini tuh lewatnya nggak secepat biasanya gitu, kayak agak pelan dikit. Tadinya Abil ini tuh nggak nyadar, dan dia tuh kayak lagi main HP gitu. Tapi karena dia ngerasa kok ini keretanya lama banget, akhirnya dia ngelihat ke arah keretanya. Pas dia ngelihat, dia ngerasa aneh. Soalnya di tempat masinisnya kayak ada orang berdiri, tapi yang kelihatan tuh badannya doang, nggak ada kepalanya. Oh shit. Buntung gitu maksudnya? Iya. Kaget kan jadinya si Abil ini. Tapi karena keretanya udah lewat, jadi dia nggak bisa mastiin lagi. Jadinya ya udah, dia nggak terlalu mikirin apa yang barusan dia lihat. Ya gue juga bingung sih, jadi Abil ini kan mau mana dia sendirian terus naik motor. Rasanya kan kayak pengen cepet-cepet pulang aja kan. Jadi di situ Abil doang yang ngeliat, kayak kanan kiri dia nggak ada siapa-siapa gitu? Iya Bi, jadi kebetulan di situ tuh Abil sendirian doang, sepi emang suasananya. Oh, oke. Terus. Pas udah sampai rumah, Abil nih kunci pintu, terus lanjut makan, beres-beres kamar, tidur-tiduran sebentar. Terus si Abil ini lanjut pengen mandi. Akhirnya dia mandi, nyalain shower, terus pas lagi enak-enak mandi, dia dengar ada suara orang ngetok-ketok gembok pagar rumah dia. Tapi karena besi, jadi kan suaranya kenceng banget ya, jadi kedengeran sampai kamar mandi dia. Karena Abil nggak enak takut orang tuanya kebangun, akhirnya dia buru-buru selesai mandi, terus sandukan dan pakai baju. Lari nih si Abil buka kunci pintu rumah, terus dia keluar rumah. Pas dia lihat ke pagar, dia lihat nggak ada siapa-siapa. Jadi pagarnya Abil ini tuh pagar yang nggak tinggi-tinggi amat gitu, yang kalau ada orang pasti bisa kelihatan gitu kepala orangnya dari dalam. Orang dari luar pun bisa ngelihat ke pintu rumahnya dia. Jadi kayak pagarnya cuma nyampe perut gitu lah ya. Iya. Terus si Abil ini mikir, oh udah pergi kali ya, karena dia kelamaan buka pintunya tadi. Akhirnya Abil masuk lagi ke rumah, terus dia siap-siap untuk tidur. Karena besok paginya kan dia harus kerja lagi kan. Besokannya pas Abil mau berangkat ke kantor jam 7 pagi, dia lewat pos satpam. Tiba-tiba Abil ini kepikiran pengen nanya ke satpamnya, Pak, semalam Bapak yang jaga ya? Bapak ke rumah saya yang ngetok-ngetok. Terus satpamnya ini bilang, enggak mas, saya semalam di pos aja jaga. Loh serius Pak? Terus satpamnya bilang, diketok jam berapa mas? Sekitar jam 12-an lah Pak. Tapi pas saya keluar rumah nggak ada siapa-siapa Pak. Akhirnya saya masuk lagi aja. Terus satpamnya ini bilang, oh ya udah mas, lain kali kalau ada yang ngetok di atas jam 10 malam, nggak usah dibukain mas, didiemin aja. Terus dengan muka bingung Abil tuh bilang, loh kenapa pak emangnya? Iya mas, takut ada orang jahat kan kalau di atas jam segitu. Jaga-jaga aja mas, nggak usah dibuka. Akhirnya si Abil ini bilang, oh iya deh pak, makasih ya pak. Kebetulan hari ini Abil lembur di kantor, terus baru bisa pulang kayak jam 1 malam. Akhirnya Abil otw pulang ke rumah. Pas sampai depan rel, di sini Abil tuh bener-bener sendirian lagi karena udah jam 1 malam juga kan. Jadi suasananya tuh sepi banget. Lagi-lagi ada kereta mau lewat, dan kali ini Abil nungguin keretanya bahkan sampai merhatiin banget. Akhirnya keretanya lewat, tapi kereta yang lewat ini tuh bener-bener gelap banget. Semua gerbong lampunya mati, dan kali ini yang dia lihat di gerbong paling depan itu gak ada masinisnya sama sekali. Tapi sosok badan tanpa kepala, bajunya udah robek-robek dan lusuh kotor. Pas dia lagi kaget, dia lanjut ngeliat di gerbong-gerbong berikutnya. Ternyata banyak sosok yang nempel ke kaca kereta, kepalanya keluar-keluar dari kacanya,
Mukanya pada hancur, tangannya melambai-lambai keluar kayak minta tolong gitu. Abi lemes banget satu badan dan cepet-cepet ngebut ke arah rumahnya. Pas sampai pos satpam, Abil berhenti dan bilang ke satpamnya, "Pak, Bapak barusan lihat kereta lewat kan Pak? Itu kereta apa sih Pak? Kok isinya kayak gitu Pak?" Terus satpamnya bilang, "Hah, gitu gimana Mas keretanya?" Akhirnya Abil nyeritain apa yang dia lihat di kereta tadi. Ngedengar cerita itu, si satpam ini mukanya kaget, campur ketakutan, dan berusaha nenangin si Abil. Si satpamnya ini bilang kayak, "Mas, mau duduk dulu nggak? Ini saya ada kopi, diminum dulu aja Mas." Akhirnya Abil karena masih shock, dia duduk dulu dan minum bareng satpamnya ini. Pas kondisi udah mulai tenang, satpamnya ini bilang ke Abil, "Mas barusan lihat kereta lewat yang gelap itu ya?" "Mas, sejujurnya saya sih belum pernah lihat, tapi orang-orang lumayan banyak yang ditampakin kereta itu. Jadi itu kereta kecelakaan Bintaro tahun 87 Mas. Emang kadang masih suka lewat-lewat di sini, tapi nggak selalu ada Mas. Saya juga tahu ini dari penjaga pintu keretanya Mas. Kadang saya suka ngobrol sama dia." Setelah dengar cerita satpamnya, Abil buru-buru pulang. Terus dia mandi dan langsung ambil wudhu. Dia sholat karena dia ngerasa nggak tenang banget lah abis ngeliat dengan jelas sosok-sosok yang ada di kereta tadi. Pas dia udah di rakaat terakhir, pas lagi salam, tiba-tiba Abil dengar ada suara ketokan pintu dari luar. Tapi Abil ini mikir, satpamnya kemarin bilang untuk jangan bukain pagar kalau ada yang ngetok di atas jam 10 kan. Tapi kali ini tuh yang diketok pintu rumah, udah bukan pagar lagi. Akhirnya Abil mutusin untuk buka pintu rumahnya ini, karena dia tuh juga penasaran kan ini siapa. Dia jalan dari kamarnya ke arah pintu rumahnya. Dia buka kuncinya, dia pegang handle pintu. Pas dia buka, Abil diem, gak bisa gerak, gak bisa teriak, bener-bener matung di depan pintu. Dia ngeliat ada sosok badan tanpa kepala, sosok perempuan muka hancur, sosok anak kecil yang lagi gandengan sama ibu-ibu, dan masih banyak sosok lainnya. Semua berlumuran darah berdiri di depan pintu rumah ngeliatin Abil. Di situ Abil berusaha sekuat tenaga nutup pintu rumahnya, lari ke kamarnya, dia nutup pintu kamarnya, terus dia ngambil handphonenya untuk nelfon satpamnya.